Ya, White Chickennya dikelarin duluan dengan ada Direct. Ini masalahnya mungkin akan juga efek ini domino. physical defense setinggi apapun dari Grok akan hilang-hilang juga dengan Spectre Step. Oke, Itu makanya Direct ditaruh di Direct situ. ditaruh di EXP lane. Untuk ngancurin si White Chickennya terlebih betul, dahulu gitu. betul. Untuk ngancurin fight chicken, tapi problemnya loh, menurut aku pribadi, tidak ada frontliner Ya. untuk Link. Hanya Hilda. Hanya Hilda, dan Hilda bukan cover. Dan ini yang adalah yang berat untuk seorang Gary. Mampukah Gary akan bermain sustain ketika tim The Valley mungkin kita anggap dia punya keunggulan Oke. di sini, di early. Berarti ini adalah adu farming. Adu farming. Ini adu farming gamenya. Siapapun yang farming patternnya lebih optimal, siapapun yang farming patternnya bisa lebih maksimal, dia yang pegang kendali di 10 menit awal. Dan kita bakal lihat first blood di gold lane siapa yang dapetin. Oke. Karena itu salah satu penentu kemenangan juga untuk The Valley ataupun dari tim Hawk. So, this is it. And for World Championship untuk menentukan upper bracket. Akankah The Valley Weh. ataukah tim Hawk yang akan berada di posisi kedua? No, White Chicken udah high and dry loh. Dan bahkan barusan dia ambil barrier-nya untuk memperlama pergerakan wave minion. Dan langsung bergerak menuju kepada EXP lane. Dan dapat 3 lane loh. Jadi nggak dapat 2 lane doang, 3 lane. Bener-bener ketutup semuanya. Ada ya orang sampai riset sampai kayak begitu ya. Udah banyak sih sebenarnya. Ini kayak emang ditahan sampai segitunya loh. Ya. Dan bahkan Min kali ini benar-benar harus menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena akan cukup sulit kalau Min tidak berhasil mendistract Mobazin. Karena Profesor KB udah bilang di sebelumnya, siapa yang cepat farming terlebih dahulu, bukan begitu? Dan bakal lihat retribution diamankan oleh seorang Gary. Dan bahkan Gary ini menurut aku ya, salah satu pemain link yang cukup lincah di Malaysia. Bentar, ini ada pertukaran loh. Ya. Coba lihat. Dan bukan pertama kalinya jadi nggak kaget Iya. untuk tim Hak atau bahkan tim Todak. Ini adalah salah satu pola permainan yang hanya mungkin bisa kalian saksikan ketika kalian menyaksikan permainan dari Malaysia. Yap. Karena memang mereka selalu menukarkan bagaimana EXP lane dan Gold lane sesuai dengan cara farmingnya. Yang penting bisa farming. Yap. Yes, yang penting bisa farming karena bisa kita bilang nanti akan ada level 4 terlebih dahulu untuk seorang Panda. Kenapa? Karena Panda ini membutuhkan satu buah Frostbolting. Dia butuh itu. Dapatkan level 4, dia akan lebih owning mungkin di arah gold lane-nya. Dan tentunya dari basic dia menggunakan Purify. Ini bisa memecahkan weakness point cuma minim dalam segi escape skill-nya. Yap, walaupun One lama-kelamaan juga makin diperkecil lagi dari tiap weakness point-nya. 10% sekarang tersisa dari tiap weakness yang terbuka. Nggak tahu lagi nih beberapa minggu ke depan ya. Mungkin sisa 8 kali tiap weakness-nya. Ya, masalah utamanya adalah Jangan item dari one-one-nya kan meningkat semua. Iya. Jadi corrosion sight terus juga di Corrosion Sight tuh OP banget sih menurut aku. Iya, ketika nantinya Si stack crossbow-nya 5 itu loh. itu bakal mengerikan banget untuk 2 item tersebut. Oke, tapi Profesor kami kita bakal lihat akan ada terjadi perebutan dan Mobazin kali ini yang memegang penuh kendali Dominant Blast akan dibuka oleh Super Shark. Dan maka first blood didapatkan oleh tim Hawk. Kali ini retribution didapatkan oleh Mobazin dengan sangat baik. Dan Gary tidak bisa menukar dengan apapun. Apakah dia akan coba memaksa menuju ke arah orange buff karena Gary tidak punya purple buff? Itu akan hanya meninggalkan luka dan 1 poin kill untuk tim The Valley. Dan ini akan menjadi 1 poin untuk The Valley atas seorang Min yang tidak bisa dijemput dan bahkan udah merelakan dirinya berada di depan sana Pak Pulu. Terlalu lama di area tersebut. Gue tahu mungkin maksudnya tadi menahan juga ya agar tidak ada pergerakan ke area link untuk mengamankan ke area purple buff-nya. Cuman akankah itu menjadi hal yang positif atau enggak gitu Prof? Masalah utamanya adalah ketika kita ngomongin soal purple buff, ini kan cuma ngomongin durasi kan. Yep. Secepat apa sih Akai untuk melakukan farming? Ya sebenarnya dia cukup cepat, apalagi ketika dia sudah selesai dengan Molten Essence. Dan untuk sekarang, dengan attack speed dan tanpa adanya pengurangan retribution. Ya. Artinya di sini Mobazin akan lebih berfokus sama Farming, farming pukul-pukul. dan juga baku hantam dengan Min. Ya. Dia tahu dia akan dirusuhin, dia tahu akan di-invade untuk jungle-nya. Berarti dengan attack speed yang dimaksimalkan oleh Mobazin, Mobazin ingin benar-benar memberikan physical damage deal dari basic attack dengan pasif yang nantinya connect ketika ada Min di sana. Oke, tapi kalau kita lihat di mana Min lagi-lagi coba untuk membuat seorang Mobazin sedikit kelimpungan, tapi ternyata itu masih belum efektif. Oh my god, bakal coba dipasang di arah bottom blade dan bakal basic. Purify Gaming Israel dan Tempest of Blade sudah pasti diamankan. Dan ini dia pertanyaan aku di sebelum game ini dimulai. Siapa yang berhasil mendapatkan poin pertama di gold lane? Dia yang akan memenangkan mungkin laning phase beberapa waktu yang akan datang. Wah. Karena itu dia.
Kata Profesor KB, kita telah dengar kalau farming yang cepat akan menimbulkan efek yang luar biasa dalam permainan ini. Dan tentunya 1 point kill, plating, and 1 turret Profesor dan juga Papulung. Yap, belum menit kelima sudah berhasil menghancurkan satu otot turret yang ada di area Gauntlet dan ini pastinya akan mendompleng sekali tapi di atas. Hampir saja. Konklusifnya nggak connect. Oke, tapi Jadi bukan itu. udah ada poin. Tapi bukan itu problemnya. Gary gak punya Tempest of Blade. Dia harus mundur ke arah belakang. Dia gak punya purple buff juga. Dan dia akan mencoba untuk mencuri HP-nya pergerakan loh. dari seorang Mobile Zen. Apakah dia mampu? Ini dia pertarungan Retribution. Israel dan sayang sekali. Mobile Zen tetap memantapkan diri dengan 1 buah Retribution. Gary, it's okay, no problem. Dan Mobile Zen memantapkan 2 Retribution dengan baik dan 1 lagi perfect Retribution for Turtle. Yap, karena terlalu berbahaya juga untuk mereka tadi melakukan benar-benar apa ya, ada invasi ataupun mereka komit terhadap area tersebut. HP nggak terlalu banyak, Tempest of Blade nggak ada, Purple Buff nggak ada juga, Hilda sendirian. Yang lainnya masih terlalu jauh. Menjadi sangat tinggi resikonya apabila mereka emang komit ya tersebut, makanya ya udahlah. Tadi agak sedikit maju aja mencoba untuk adu Retribution dan sekarang di bawah Ji. Oke, Lola bakal coba dipasang. Tidak 1 point kill akan coba didapatkan. No outplay for this time. Gak ada outplay dilakukan oleh para pemain dari tim Hawk. Tapi ini akan menjadi pertukaran. Gimana caranya dari seorang Gary akan coba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah tengah. Tapi Mobile Zen nampaknya peka dan mencium aroma yang akan dilakukan oleh seorang Gary. Ya, poin plusnya tadi kalau di area bottom lane untuk The Valley adalah mereka mendapatkan sebuah poin daripada Lola. Tapi di area bottom lane sebenarnya tim Hawk juga mendapatkan keuntungan, yaitu mereka melakukan clear wave. Yep. Jadi nggak ada turret yang bisa dihancurkan di area bottom lane. Sementara Basic ini udah kehilangan 1 outer turret di area bottom lane dan begitu juga dengan Fight Chicken. Oh, surprise attack, mid! Where are you going? Dipaksakan No Man on Blast for covering up. Tapi ternyata di sisi depan, Gary, Tempest of Blade dibuka. Menunjukkan basic dan Mobile Zen! It's on point! Menjepit seorang Gary, gak bisa berpindah kemana-mana. Dan bahkan pedangnya hanya bisa mendapatkan 1 saja. 1 buah small mistake yang dipancing. Beat yang dilakukan oleh tim The Valley. Dan di sisi sebaliknya ada 1 cross tank. Bersinarlah panda di udara dan hanya mendapatkan 1 papulung. Belum cukup powernya. Ya karena bisa kita lihat ya dari The Valley sendiri ada beberapa hero-nya yang memang frontliner banget loh. Ini dengan momentum yang pas dengan tidak adanya Lolita, Panda nanti bisa jadi bersinar loh Pak. Bersinar banget. Dengan catatan Lolitanya nggak ada Guardian Bulwark ya. Iya, tapi poin minusnya juga kita tahu sendiri bahwa terakhir kali 1-1 di nerf itu ultimate-nya juga jaraknya dikurangi. Sehingga kali ini Panda harus notice banget, dia nggak bisa jauh-jauh dari membernya The Valley. Semakin jauh, areanya berarti akan semakin sedikit untuk dijangkau. Gary udah bisa langsung saja dapetin 1 buah turtle dengan free Mobile Zen. Heavy spin for defensive dan menurut aku pribadi Profesor, Gary udah mulai harus responsifnya ke Hon sih. Udah nggak bisa fokus ke arah basic lagi sekarang. Kenapa? Karena dari tadi Mobile Zen ini tahu kalau misalnya yang makanan dari seorang Gary ini adalah seorang basicnya. Ya ditambah dengan slow effect yang nantinya akan mengganggu bagaimana pergerakan dari Min agar nantinya Min tidak bisa kabur. Lihat, sampai keluar sprint untuk Minnya itu sendiri ketika terkena Void Crystal. Dan ini mungkin yang benar-benar jadi sebuah jawaban kalau Hunnya tidak ada dalam team fight. Lola, depakan Gary. Melihat 1 buah dari sekarat dari seorang Mobile Zen, dia gak mau follow up. Dia lebih fokus untuk dapetin objektif. Tapi lihat, watch yang dikeluarkan gak memulihkan impact apapun di team fight di area mid lane. Disengage yang dilakukan The Valley, ini adalah keputusan yang tepat sekali Profesor dan juga Papulu. Yap. Berhasil tadi udah berapa kali lagi ada invasi yang dilakukan tapi Fight Chicken cukup terlambat pula untuk datang dan juga hadir memberikan bantuan backupan tapi Grab tidak pernah telat untuk memberikan bantuan kepada kalian semua, backupan kepada kalian semua dengan diskon 50% dan sekarang invasinya hadir kembali. Turret di tengah dijebol. Ini membuka vision yang jelas terhadap jungle ini dari Mobile Zen. Dan Lola menggerogoti sedikit demi sedikit turret yang dimiliki, bahkan one by one situation di arah orange buff. Mundur ke arah belakang, Gary mencoba mendapatkan 1 dan bahkan dia harus mengeluarkan Tempest of Blade dengan 1 buah orange buff ditukar. This is worth it, Profesor? Ya masih worth it tentunya, ultimate nanti belakangan. Apalagi dia punya purple buff. Dan di satu sisi juga Lord kayaknya belum menjadi satu kontes yang wajib untuk dilakukan oleh kedua belah tim. Dan bahkan kalau teman-teman lihat, ketika tidak ada Tempest of Blade, Gary lebih memilih untuk melakukan speed push. Dia tahu lawannya Fight Chicken, dia tahu kalau misalkan Fight Chicken mengeluarkan wild charge akan sangat menguntungkan bagi tim Hawk. Karena nanti tidak akan ada efek stun tambahan.
ketika berada di dalam area teamfight Lord terutama yang akan muncul untuk 3 detik lagi nih dia. Lord by UBS Gold. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Evo World Championship kali ini by UBS Gold. Dan terima kasih banyak semua yang telah meramaikan Evo Stage. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa, dan ini akan menjadi team fight yang mungkin akan dimenangkan oleh tim Hak karena real world manipulation telah dibuka. Banyak short skill basic, gak punya heavy crossbow pun. Dan kalau Super Shark mau masuk ke dalam hanya untuk membuat dirinya tumbang, dan bahkan ini dia Retribution Respawn Point. Membalikan kembali keadaannya, basic free hit dan Tempest of Fleet menuju ke arah belakang, fokus ke arah Moon dan tidak ada lagi yang bisa ditumbangkan oleh seorang Gary. Dan UBS kali ini, Turtle Slide by UBS berhasil didapatkan tim Hak plus double kill oleh seorang One Panda. Yap, itu dia. Dengan tidak adanya Guardian Bulwark barusan, berarti tidak akan ada backupan damage yang bisa dihalang ataupun bisa dilakukan oleh Lolita tersebut. Udah waktunya untuk One bersinar, Prof. Udah waktunya untuk dia bisa mengembangkan keseluruhan source skill, keseluruhan potensi yang ada yang dia miliki. Ya, ditambah dengan 3 poin kill yang menjadi bonus untuk saat ini, The Valley benar-benar dalam ancaman. Apalagi base turret di area mid lane sudah pecah, untuk pasifnya di top lane juga sesaat lagi mungkin akan hilang dengan Lord yang sedang berjalan. Dan juga dengan gap gold yang perlahan-lahan menuju ke angka 7.000. Oke, ini yang bahaya banget sih sebenarnya. Mau Bazen, gak bisa terlalu offside. Dia akan coba dipasang menuju ke arah satu buah heavy spin di depan sana. Fokus ke arah base turretnya. Heavy crossbow pun telah dikeluarkan. Remote manipulation. Short kill yang dipaksa. Mau Bazen to offside. Kali ini kan bisa di follow up damage begitu saja. Dan bahkan tim Valley kali ini mereka cuma bisa melakukan clear dengan semua source skill yang mereka miliki. Setelah ini akan ada minion lagi, akan didobrak, dan mungkin saja mid lane turret akan menjadi priority untuk tim Hawk. Ini udah 2 source loh terlihat barusan tadi. Udah 2 ultimate juga, udah ada heavy spin, udah ada Numi 19 yang dikeluarkan. Dan mereka pun masih gagal untuk bisa terlalu masuk ke dalam. Ini invasinya, again and again hadir. Udah, man. Kali ini hampir saja man bisa ditumbangkan. Harus respect dengan basic yang dimiliki damage. Cukup sakit ya, Profesor Raja Papulung ya. Ya, itu bisa dibilang bagaimana damage ledakan dari basic juga harus diperhatikan lebih dikarenakan dia pun sudah selesai dengan Berserker's Fury. Sisanya mungkin akan menuju kepada Wind of Nature untuk menghindari serangan daripada Panda. Conceal play. Oke, Langsung mengejar ke arah Min, tapi masih terlalu jauh juga. Min sprintnya masih ready, dan dari sisi Minnya sendiri dia punya Blade Armor, jadi nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat. Walaupun ditumbangkan dengan cepat, mungkin saja akan ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi lihat Man di depan sana akan digerebek begitu saja. Mundur mencoba, dan one shot with flicker. Kali ini berhasil mendapatkan 1. Setidaknya para pemain dari The Valley membuat dirinya agak lebih safety dalam fight yang selanjutnya. Panda terlalu offside, memaksakan 1 buah point kill kembali, itu bukan hal yang baik. Sedangkan Gary berpikiran objektif. Satu-satunya yang bisa dilakukan Gary untuk melakukan split push sebelum dapetin Lord yang selanjutnya. Kenapa? Karena bottom lane mereka harus dorong supaya The Valley juga harus ke distract, harus pecah pola pikirnya Papulung. Gak semua bisa langsung fokus ke arah Lord yang selanjutnya. Yap, dan Purple Buff pun ternyata masih bisa diamankan oleh Mobazen ya. Berhasil diamankan oleh The Valley. Mengendorkan sedikit tekanan yang diberikan terus-terusan oleh tim Hak. Entah strategi apa nantinya akan mereka lakukan, ataupun akan ada gangguan yang diciptakan oleh daerah di atas, lalu 4 lainnya akan ngegerebek. Kenapa? Karena mereka punya One, mereka punya 1 hero yang bisa in and out dengan sangat cepat pula, ada Link. Ini semua kalau memang disinergikan dengan sangat baik, mereka bisa melakukan pertempuran dengan sangat cepat. Tapi Lord, Lihat bawahnya, lihat bawahnya. Iya, itu dia Lihat sih. bawahnya. Levelnya juga kalau teman-teman sadar ya, Mobazen masih ada di level yang ke-13, jadi untuk damage retribution sudah bisa kita Dan beda mereka nih sih. mereka all in terhadap seorang Min adalah keputusan yang tidak tepat. Dibalikan kembali kanan dan ternyata berhasil terpainting. Shutdown didapatkan. Wow. Double kill, triple kill gagal didapatkan, dan bahkan wipe out hampir saja didapatkan. Tersisa Void Chicken dan mereka berhasil menembus di arah backline mereka. Triple kill by Infinix kali didapatkan oleh seorang Panda. Dan ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar untuk tim Hak bisa mengompongkan seluruh best turret. One strike push, Bahkan it's in-game. real. Dan bakal coba di in-game, dipaksa, one shot, dan wow!